Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya yang mana bertemu dengan video saya ini ataupun mengikuti dari kajian saya. Tentunya kurang lebih saya tidak lari dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh kekasih-kekasihnya atau sahabat-sahabatnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Tentunya dengan hal itu kita sudah banyak sekali mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Dari cara Rasulullah SAW makan, cara Rasulullah menata rambut, cara Rasulullah SAW berjalan, cara Rasulullah SAW di dalam segala hal secara perinci. Tentunya para sahabat radhiyallahu anhum, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka telah meriwayatkan atau menceritakan dari kehidupan Rasulullah SAW. Namun tidak berhenti sampai di situ saja, sahabat-sahabatku semuanya. Tentunya kita mengenal dari Rasulullah SAW untuk menjadikan beliau adalah suatu pedoman atau suatu dasar mengambil di dalam sikap kehidupan di dunia ini yang tentunya sifatnya fana, yang itu sementara, yang akan kita kunjungi yang selama-lamanya, yaitu padang mahsyar atau yaumul hisab, bisa jadi dikatakan hari kiamat atau hari akhir dari kehidupan manusia yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang abadi selama-lamanya. Yang tentunya dari perkara tersebut, jika seorang dia tidak memiliki pedoman kehidupan, maka dia akan dituntut secara tidak langsung apa yang menyebabkan dia berbuat demikian dan apa alasannya. Tentunya hal tersebut akan memberatkan seseorang pun, pada seseorang apapun dia profesinya, akan dihisab, yaitu di padang hisab, apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupannya. Namun jika seseorang dia menjadikan Rasulullah SAW pedoman hidupnya, setidaknya ia akan mendapatkan suatu hisab yang begitu ringan. Apalagi dia mencintai Rasulullah SAW, tentunya itu pun akan mengefek pada dirinya yang dia akan memudahkan di padang hisab, atau itu pun disebut yaumul hisab. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan kajian-kajian mengenai dari kepribadian Rasulullah SAW, kita akan melanjutkan dengan cerita sirahnya Rasulullah SAW, yaitu sejarah dari kehidupan Rasulullah SAW. Tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh kepada sejarahnya Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita mengenal dulu kepribadian Rasulullah SAW. Jika kalian baru bergabung, silahkan melihat video-video saya mengenai dari tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dikarenakan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka telah memeluk agama Islam, mereka berusaha penuh memberikan kepada dirinya untuk meniru dari kepribadian Rasulullah SAW. Walaupun seluruh para sahabat tentunya mereka tidak bisa meniru secara keseluruhan dari sifat Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW mereka berusaha mengikuti dari keteladanan Rasulullah SAW. Sehingga mereka menjadi orang-orang terbaik setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Mereka adalah sebagaikan bintang-bintang. Jika seseorang melihat dari kehidupan para sahabat, dari cara mereka menata kehidupannya, tentu dia akan mendapatkan petunjuk di kehidupan yang sesaat ini, yaitu di dunia yang sifatnya fana. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kurang lebih pembukaan kenapa kita harus mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW dan apa yang menyebabkan kita ini harus mengenal lebih kepada Rasulullah SAW. Tentunya
kita akan membahas tentang hal itu terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, kita membaca, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, tentunya kita akan mengenal dari sirah atau sejarahnya Rasulullah SAW. Yang mana sejarah Rasulullah SAW akan memberikan suatu pegangan hidup terhadap setiap umatnya yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Jika dia tidak mampu untuk mengikuti Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, tentunya ia bisa melihat dari sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW yang berusaha mengikuti mereka. Tentunya tidak lepas dari kata-kata seseorang ini ingin mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dalam kehidupannya. Tidak ada cara yang lebih baik, melainkan dia melihat dari kepribadian Rasulullah SAW, kepribadian para sahabatnya, apa maksud kehidupan dia, apa tujuan yang dia cari, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang luar biasa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, zaman telah berganti, ataupun dikatakan berganti zaman selalu berjalan, sehingga seseorang ini tidak kurang dan tidak sedikit seseorang ini melupakan dari panutan dari kehidupannya, panutan yang dia pijak untuk menjalani di dalam kehidupannya. Sehingga seseorang, jika ia menghendaki suatu kesuksesan dalam suatu hal bidang, seperti yang kurang lebihnya, jika seorang ingin mencapai keduniaan yang begitu banyak, tentu dia sering sekali mengikuti orang-orang yang bagaimana di dalam urusan keduniaan dia bisa menjadi seperti itu. Begitu juga jika seseorang melihat untuk menggapai dari kesuksesannya orang-orang yang telah menjadikan dia ini kejayaan di dalam Islam, mereka tidak lepas dari melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang mana tentunya hal tersebut, jika mereka tidak mempelajarinya, mereka senantiasa dibimbing ataupun dituntun oleh orang-orang yang memiliki petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kepada mereka. Di masa kehidupan Rasulullah SAW, tentunya tidak sedikit ataupun tidaklah menjadikan suatu hal orang-orang itu semuanya mencintai Rasulullah. Tentu banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai dari Rasulullah SAW. Karena banyak sekali nafsu-nafsu seseorang ataupun kepuasan nafsu mereka yang terkekang dikarenakan adanya Rasulullah SAW. Ataupun banyak sekali pemikiran-pemikiran yang telah dirusak oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak henti-hentinya orang-orang telah memberikan suatu propaganda ataupun merusak dari sejarah-sejarah Rasulullah SAW, ataupun banyak sekali melihat dari sisi-sisi untuk menjauhkan seseorang tidak mencintai Rasulullah SAW ataupun di kalangan para sahabatnya. Tidak sedikit banyak orang-orang telah mencatat berbagai benua ataupun di Eropa dan berbagai tempat mencatat dari cerita tentang Rasulullah SAW. Namun tentunya di sini jika seseorang tidak memandang dengan keimanan,
tidak memandang dengan ketakwaan, tentu tidak ada hasil yang positif ataupun yang baik jika dipetik dari cerita tersebut. Sehingga dengan hal tersebut kita perlu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengenal dari kalangan-kalangan para sahabat mereka yang sungguh-sungguh untuk membantu dari ilah kalimatilah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah SAW di masa Rasulullah pun sudah banyak membuat suatu hal yang tidak mengenakkan hati Rasulullah. Namun karena Rasulullah SAW adalah Nabi yang memiliki akhlak yang sempurna, karena dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah sempurna iman seseorang, melainkan sempurnanya akhlak. Orang-orang Yahudi telah banyak memberikan suatu cerita-cerita yang tidak baik ataupun merusak dari umat-umat Islam yang ingin mencapai kejayaan Islam, mencapai hakikat kejayaan yang dimiliki mereka di dalam hati mereka. Karena jika mereka mencapai dari hakikat tersebut, tentu dia akan mendapatkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Sebagaimana orang-orang Islam yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan dan keimanan mereka. Di kalangan para sahabat tentunya mereka telah banyak juga tidak terhindar dari fitnah-fitnah, ataupun propaganda yang dibuat di masa zaman mereka, sehingga terjadilah hal tersebut, suatu hal yang mungkin akan menjadikan jika mata kita melihat itu suatu perpecahan. Namun di kalangan para sahabat tidaklah suatu hal itu membuat hati mereka saling membenci. Mereka bahkan saling mencintai, bahkan bertambah cinta mereka, walaupun di dalam suatu pandangan-pandangan mereka mungkin ada perbedaan. Di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali dan ibunda kita Aisyah, ketika mereka ada perselisihan, itu tidak menyebabkan mereka jauh dari Allah ataupun menjadikan suatu hal tersebut menjadi permusuhan, namun mereka tetap memiliki rasa cinta kepada kalangan sesama mereka. Sebagaimana mereka tetap mereka saling menghormati di kalangan mereka. Itulah dari didikan Rasulullah SAW, sebagaimana mereka memiliki jasad yang satu ketika mereka walaupun terlanda dari fitnah-fitnah tipu daya yang telah dibuat oleh oleh musuh-musuh yang tidak menyukai dari peradaban Islam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, di sini kita akan mengenal dari cerita Rasulullah, tentunya kita akan mengenal dari peradaban-peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW telah membangun dari jiwa-jiwa para sahabat, dari jiwa mereka yang penuh kecintaan pada kampung akhirat, sehingga mereka telah menegakkan suatu keadilan, kemakmuran kepada seluruh manusia, seluruh kalangan bagian, yang mana tentunya itu menjadi teladan yang luar biasa. Itu tidak lari dari kepribadian Rasulullah SAW. Maka sebelum kita memulai dari cerita tersebut, kita perlu mengenal dari kepribadian Rasulullah yang mana membuat kesan yang luar biasa kepada orang-orang terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentunya beliau yang senantiasa menemani Rasulullah SAW di dalam segala perjalanannya, dan begitu juga Rasulullah SAW memiliki juga sahabat yang dekat tentunya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang bijaksana di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu. Di kalangan orang-orang Quraisy tentunya ada berbagai macam orang yang dinilai di kalangan orang-orang Quraisy saat itu orang-orang yang bijaksana. Tentunya salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ketika ia telah memeluk Islam, ia menjadi sahabat yang dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi cerita-cerita dari kalangan sahabat tersebut yang tentu tidak terlepas dari akhlaknya Rasulullah SAW. Kepribadian Rasulullah SAW telah memunculkan orang-orang hebat yang betul-betul mencintai kampung akhirat. Sebagaimana Hamzah bin Abi Thalib, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana Utsman bin Affan, yang mereka adalah orang-orang yang tentunya Allah telah meridhoi kehidupan mereka dan mereka pun meridhoi kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, karena banyak sekali sejarah-sejarah ini telah dirubah sedikitnya ataupun banyak yang seseorang tidak memahami apa arti dari sejarahnya Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah suatu gambaran yang menyebabkan para alim ulama mengkajinya, menjadikan suatu hukum ataupun melihat dari kehidupan mereka. Tentunya bisa memetik banyak sekali mutiara-mutiara yang tersimpan di dalam sejarahnya Rasulullah SAW di kalangan para sahabatnya. Yang tentunya jika seseorang menghendaki dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat yang dia dapatkan, dia tidak akan bisa menemukan kebaikan tersebut, intan tersebut, mutiara tersebut, melainkan mereka melihat lebih dekat ataupun membuka kacamata dunianya. Ia tidak memakai lagi pandangan dunia ataupun akal logikanya. Dia akan melihat cara kehidupan Rasulullah SAW dengan basirahnya, melihat dari kalangan para sahabatnya, sehingga ia bisa mencapai dari kehidupan yang telah dilalui oleh para sahabat menjadi kehidupan yang kejayaan yang sesungguhnya, kejayaan yang hakiki. Mungkin kita banyak sekali menganggap ketika keduniaan mendatangi para sahabat, itulah kejayaannya, itulah yang disebut suatu kesuksesan. Padahal hal demikian karena kita memandang dari sisi lain dalam pemikiran, keimanan, dan ketakwaan yang dialami ataupun dirasakan oleh para sahabat, dirasakan oleh orang-orang pejuang-pejuang peradaban Islam, sebagaimana yang diperjuangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang mana telah mengukuhkan kehidupan mereka, menegakkan sebagaimana Rasulullah SAW menegakkan, yaitu akhlak yang sempurna. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini tentunya kita perlu mengenal apa yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga mereka tidak merasakan kejayaan ketika emas telah berlimpah datang kepada Madinah ataupun hewan-hewan ternak mereka telah berlipat ataupun banyak sekali. Jika kita melihat dengan kacamata dunia, tentu suatu hal itu adalah kejayaan di kala itu. Namun di kala itu menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu menangis. Kenapa menangis? Tentu dia mengatakan jika ini terbaik tentunya di masa Rasulullah SAW hidup pun dia akan mendatangi dari Rasulullah SAW. Apakah kita tidak boleh memiliki suatu hal tersebut? Tentu tidak dilarang. Namun pola pandang dan pemikiran yang dimiliki para sahabat tentu jauh dari pola pandang yang kita alami di saat ini yang penuh dengan fitnah kegelapan ataupun kacamata dunia kita yang begitu besar, sehingga kita lupa di dalam melihatnya para sahabat sebagaimana melihatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, mungkin pertemuan ini kita membahas hanya sampai di sini saja. Sebelum kita mengenal dari sejarahnya Rasulullah SAW, tentu sedikit banyak saya membuka, kita melihat sejarah Nabi, peradaban Nabi, ataupun kepribadian Nabi dengan iman dan takwa, supaya kita betul-betul mendapatkan suatu kebaikan yang telah kita dengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada manfaatnya dari video saya ini. Silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan like untuk mendukung video saya ini dan subscribe untuk mendapatkan notifikasinya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.